Selamat siang, Eh, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah objek sengketa tanah milik klien kami, almarhum Bapak Wayan Roma beserta saudara kandungnya Bapak Made Kapil Odantara. Tanah ini dibeli tahun 1976. Jadi tanah ini asal usulnya adalah 23 are menjadi dalam satu pipil dan satu persil. Dari 23 are itu adalah 2 bidang. Yang dibeli oleh klien kami tahun 76 itu adalah satu bidang ini, yaitu 300 meter persegi. Sementara yang 2000 meter persegi ada di tempat lain. Nah, satu bidang inilah yang dibeli. Batasnya dari sebelah sana bisa ditunjukkan sampai di akhir rumah ini. Itu batasnya. Nah, kemudian sempat berperkara melawan ahli waris dan KUD Pedungan. Kita sebagai pemenang dari Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Tinggi Denpasar, dan kasasi di tingkat Mahkamah Agung. Kita sebagai pemenang pada persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar perkara nomor 360 tahun 2016. Jadi majelis hakim sempat melakukan PS, pemeriksaan setempat. Disinilah kita bersidang di tempat ini. Kami selaku penggugat, kuasa hukum penggugat, dan hadir juga kuasa hukum tergugat. Kita sama-sama menunjukkan objek sengketa. Ternyata semua ini adalah objek sengketa. Memang tertulis 300 meter persegi pada saat itu. 300 meter persegi. Nah, itu tahun 76 luas perkiraan. Ketika kami menang, kemudian kita ukur untuk ajukan SAM, ternyata hasilnya adalah lebih dari 300 meter persegi. Artinya kalau itu lebih dari 300 meter persegi, untungnya klien kami sebagai pembeli. Tapi kalau kurang, itu ruginya pembeli. Ya, pertanyaannya, sekarang kebetulan kelebihan itu diminta oleh ahli waris. Kalau ternyata kurang dari 300 meter persegi, apakah ahli waris akan memberikan kekurangan? Nonsen. Ini ada mafia hukum yang bermain di dalamnya. Ya, ada mafia hukum yang bermain di dalamnya. Saya akan ungkap fakta-fakta ini semua. Negara ini harus bersih dari mafia hukum. Ya, ini rakyat kecil. Saya membela rakyat kecil ini. Ya, supaya publik dan negara mengetahui bahwa terjadi peristiwa praktek-praktek mafia hukum di Denpasar, Bali ini. Begitu. Jadi ini ya, pada saat sidang di tempat, pemeriksaan setempat, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah objek sengketa putusan pengadilan, objek jual beli sah milik klien kami selaku penggugat, dan objek sengketa adalah sah milik penggugat. Sudah clear. Tapi karena ada mafia hukum di dalamnya, jadi kacau. Ya, ini saya mohon pemegang kekuasaan di Jakarta, apakah di Mabes Polri, apakah di BPN, supaya benar-benar membersihkan oknum-oknum yang bermain di dalamnya. Ibu sekalian, kami sengaja menyampaikan informasi tentang perkara ini kepada media untuk kemudian dipublikasikan supaya dalam rangka mengungkap oknum-oknum yang bermain di dalamnya. Coba bayangkan, ini klien saya adalah adik kandung dari almarhum Wayan Roma. Kita sudah menang dari Pengadilan Negeri Denpasar sampai kasasi. Kok sekarang malah diterbitkan SAM atas nama ahli waris?
Padahal tegas, objek sengketa itu adalah satu bidang tanah ini yang luasnya setelah kita ukur lebih dari 3 are. Jadi kelebihan itu diambil oleh si ahli waris. Padahal dalam putusan pengadilan, batas-batas yang sudah ditentukan di utara, timur, selatan, barat itu adalah objek sengketa. Objek sengketa sah milik penggugat. Sudah clear harusnya begitu. Jadi terpaksa kami sampaikan melalui media ini untuk kemudian berharap pihak Mabes Polri dan BPN Pusat mengetahui bahwa ada yang bermain pejabat di bawah, ya. Selamat sore, Bapak-bapak. Saya sekarang berdiri di sini mendampingi pengacara kami, Bapak Wayan Sumarike, dalam rangka mengikuti perkembangan permasalahan dari tanah kami yang sekarang dipermasalahkan oleh ahli waris dari pemilik tanah asal. Padahal pada waktu kami menghadap ke rumahnya minta tanda tangan, sudah tanda tangan tidak akan menuntut apapun kelebihan tanah tersebut, dia menyerahkan secara tulus ikhlas. Ada surat pernyataan dari pemilik bahwa bermeterai bahwa itu sah menurut hukum. Malah ditagih sekarang sama ahli waris sisa tanah daripada yang saya beli ini. Kami mohon kepada pengacara kami biar meneruskan sampai tuntas masalah ini sehingga tanah ini kembali menjadi milik kami, karena kami sudah kadung membangun rumah untuk anak-anak kami di sini, sudah kami nempati lebih dari 25 tahun. Baru sekarang katanya kami menyerobot tanahnya, itu yang tidak kami terima. Tolong diluruskan itu biar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih. Saya tambahkan keterangan dari Pak Made Kabil Odantara. Jadi begini, tahun 76 itu yang dibeli oleh klien kami adalah satu bidang tanah ini. Satu bidang, ditentukan batas selatan, batas timur, batas utara, batas barat, itu sudah ditentukan dan terjadi serah terima itu. Nah, kemudian sempat berperkara, tiba-tiba tahun 90 ini diambil paksa oleh Lurah Pedungan pada saat itu, kemudian diberikan kepada KUD Pedungan. Kita gugat di pengadilan, akhirnya sampai di tingkat kasasi kami menang, karena memang dapat kami buktikan bahwa tanah yang dibeli itu adalah satu bidang, bukan 3 are atau 300 meter persegi, tetapi satu bidang. Persoalannya adalah ketika satu bidang ini sudah kami ukur setelah kami menang sampai di tingkat kasasi, ternyata hasilnya lebih. Kan itu adalah untungnya kami selaku pembeli, karena selama ini juga tidak ada yang keberatan, ya, tanah ini diserah terimakan dalam jual beli antara klien kami dengan pemilik lama yang sudah almarhum. Jadi yang dibeli itu satu bidang, ya. Perkara permasalahan penulisan 300 meter persegi kan pada saat itu luas perkiraan. Kalau sekarang kami sudah menang, kemudian kami ukur hasilnya lebih dari 300 meter persegi, itu untungnya pembeli, karena satu bidang itu yang dibeli, bukan 300 meter persegi, itu hanya penulisan luas perkiraan. Nah, kalau ternyata kalau kurang dari 300 meter setelah kami ukur, itu ruginya pembeli gitu, ya. Persoalannya, kalau tanah ini kemudian kami ukur lebih dari 300 meter persegi, kemudian diminta oleh dia. Tapi kalau kurang, apa dia mau memberikan kekurangan supaya genap 300 meter persegi? Kan bukan itu persoalannya, ya. Jadi masalah menjadi runyam karena ada oknum mafia hukum, mafia tanah yang bermain di dalamnya. Kita akan layani. Saya mohon kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Kepala BPN RI untuk benar-benar membersihkan oknum-oknum aparat di bawahnya yang nakal. Harus dibersihkan supaya jangan sampai susah payah Pak Jokowi membangun negeri ini menjadi bersih aparaturnya, tetapi gara-gara oknum 1-2 orang menjadi rusak semuanya. Terima kasih.